Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada hewan vertebrata untuk memenuhi tugas praktikum fisiologi hewan dengan dosen pengampuh mata kuliah Mustamin Balumbi SPD MSI oleh saya sendiri Hijrudin Stambuk A1 J11-18056 jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon, mengatur aktivitas tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran yang menyalurkan sekresi hormonnya langsung ke dalam darah. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel neosektori dan endokrin sejati. Sel neosektori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neosektori ialah sel saraf pada hipotalamus. Yang kedua yaitu sel endokrin sejati, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati ini melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Menurut Hafiz, sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar di mana organ-organ tersebut memproduksi hormon yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Hormon berdasarkan struktur kimianya dapat dibedakan menjadi 5, yaitu hormon timik, hormon brakidin, hormon erythropoietin, hormon prostaglandin, dan hormon feromon. Sistem endokrin pada hewan vertebrata. Sistem endokrin pada hewan vertebrata tersusun atas berbagai organ. Klasik. Sistem endokrin pada vertebrata ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu hipotalamus, hipofisis atau pituitari, dan kelenjar endokrin tepi. Berbagai organ endokrin tepi bekerja di bawah kendali kelenjar pituitari bagian depan anterior yang merupakan salah satu organ endokrin pusat. Pituitari anterior bekerja di bawah pengaruh hipotalamus yang bekerjanya dipengaruhi oleh saraf. Sistem endokrin pada vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu amfibi, aves, Pisces, reptil, dan mamalia. Sistem endokrin pada Pisces. Hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dari neuroendokrin berperan dalam mengontrol diferensiasi gonad pada beberapa jenis ikan. Ikan di kelompok elasmobranchi terdapat sel neurosekretori besar di saraf tulang belakang yang disebut sel Degren, yang berperan penting mengatur keseimbangan cairan. Ikan pada kelompok Teleostei memiliki organ corpuscula stanius CS yang merupakan kelenjar endokrin kecil yang berada di permukaan ginjal. Sistem endokrin pada Pisces terdiri atas beberapa kelenjar seperti kelenjar pituitari, tiroid, paratiroid, kelenjar ultimobrachial, pulau Langerhans, jaringan internal atau adrenal cortex, jaringan kromafin, kelenjar seks, jaringan neurosekretori kaudal, badan stanius, dan sistem endokrin pada amfibi. Hormon tiroid tidak hanya mengatur pertumbuhan dan pematangan seksual tetapi juga mengontrol metamorfosis. Semua kelompok amfibi termasuk anura dan caudata mempunyai 2 jenis hormon gonadotropik yang secara struktur dan fungsi mirip dengan LH dan FSH pada mamalia. Aksi hipotalamus pituitari gonad meregulasi reproduksi pada amfibi. Hormon GnRH yang diproduksi hipotalamus mengontrol sekresi FSH dan LH oleh kelenjar pituitari. Kedua hormon tersebut meregulasi perkembangan gamet dan sekresi hormon-hormon estrogen dan hormon androgen oleh ovarium dan testis. Sistem endokrin pada reptil. Sistem endokrin pada reptil
terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan hormon penting untuk fungsi tubuh normal. Ular memiliki kelenjar endokrin yang sama seperti mamalia. Beberapa contoh adalah tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal. Kelenjar tiroid terletak di daerah tenggorokan, bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan seperti shading normal kulit. Paratiroid adalah struktur dipasangkan berlokasi dekat tiroid dan membantu dalam metabolisme kalsium. Kedua, kelenjar adrenal yang terletak di wilayah ekor tergantung di sebuah mesenterium dekat organ reproduksi. Sistem endokrin pada Aves. Sistem endokrin pada Aves sama halnya seperti vertebrata lainnya, yaitu memiliki beberapa kelenjar dengan letaknya seperti pada gambar berikut. Adapun kelenjar yang dimaksud adalah kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan sistem endokrin pada mamalia. Sistem endokrin pada mamalia sudah memiliki peranan di mana kelenjar endokrin dalam memelihara kondisi homeostasis telah diuraikan dengan cukup detail. Hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar tersebut menguraikan berbagai sel dan satu sama lainnya selama perkembangan mamalia. Plasenta merupakan salah satu sumber hormon yang penting berhubungan dengan fungsi reproduksi. Hanya terdapat pada beberapa mamalia betina. Kelenjar endokrin utama pada mamalia adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, dan gonad. Adapun gambarnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan kelenjar endokrin tiroid dan hipofisis. Ini merupakan kelenjar paratiroid dan timus. Ini merupakan kelenjar pankreas, dan ini merupakan adrenal dan kelenjar gonad. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.